memassahu ya, bukan bukan menyiram tapi membasahi saja. Tidak seperti kita nyuci tangan. Jadi, bahkan para ulama fikih mengatakan ambil air kemudian dilemparkan kemudian baru dilapkan kepala. Itu yang makanya itu masahu, dilap, menyapu. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan cukup 3 helai rambut. Nah, hadisnya ayat ini berbicara mengatakan tentang sapu kepala bukan sapu rambut. Kalau sapu rambut maka orang yang botak wuduknya tidak sah karena menyapu kepala bagian dari rukun wuduk. Jadi yang diperintahkan itu menyapu kepala. Kalau seandainya menyapu rambut maka akan masalah orang yang tidak punya rambut. Kayak Dodi Kubus itu tidak sah wuduknya. Atau pemain bola yang botak-botak tidak sah wuduknya kan dia menyapu rambut. Kemudian masuk hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min athari wudu faman istata'a minkum ay yuqilla ghuratahu falyaf'al. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat kelak umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang muka dan tangannya karena bekas wudhu. Dan barang siapa yang mampu untuk memperlebar bagian putih cemerlangnya maka hendaklah ia lakukan. Jadi kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti umat Nabi itu akan datang kepada Allah dalam keadaan yang putih bercahaya. Kata Rasulullah kemudian, barang siapa yang mampu memperlebar cahayanya itu maka lakukanlah. Maksudnya kalau batas wudhu misal wudhu tangan itu sampai siku maka lebihkan ke atas sedikit. Kalau batas muka itu bagian-bagian yang ada rambut maka lebihkan ke belakang sampai ke batas telinga agar semua cahaya itu lebih sempurna. Atau misal kaki itu kan dibatasi sampai 2 mata kaki, maka untuk memperbesar cahayanya tambahkan airnya sampai agak ke atas. Nanti semakin banyak yang terkena air wudhu maka semakin banyak cahaya yang dibawa kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian hadis yang kedua, kata Rasulullah, perhiasan orang mukmin kelak pada hari kiamat akan sampai pada batas di mana ia berwudhu. Jadi cahaya dalam tubuh kita nanti ketika pada hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah sebelum dimasukkan ke surga itu sesuai dengan batas mana yang sering kena air wudhu. Dan berwudhu itu harus dengan keadaan sempurna, tidak boleh terburu-buru. Kemudian sunnah wudhu itu kan diulang 3 kali. Nah itu 3 kali itu bukan batas maksimal, tapi rentang. Contoh, kalau sekali apa-apa lah merasa sempurna basah sadolanya boleh. Kalau lu merasa sempurna 2 kali boleh. Kalau lu merasa sempurna 3 kali boleh. Kenapa tidak boleh 4 kali? Karena kalau sampai kali pasti lamu bazireng. Kalau kita berwudhu pakai keran itu kadang-kadang 1 kali aja sebenarnya sudah basah semua ya kan? Cuman karena awak gue suka bau-bau ragu, makanya kita ulang sampai 3 kali. Jadi 3 kali itu bukan batas maksimal, tapi rentang kita boleh melakukannya, boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Yang penting rukun wudhu itu semuanya kena air. Yang mau 3 kali awak basuh tangan, kalau tidak sampai ke siku atau kurang dari siku kau, maka wudhu kita tidak sah. Termasuk nanti bagian wajah itu para ulama kan istilah, ada yang mengatakan yang cuma sebagian sini, ada yang mengatakan sampai batas daun telinga itu yang disebut wajah, dari yang tumbuh rambut sampai yang batas bawah sini. Kalau yang berjenggot Nabi itu diginikan supaya air masuk ke sela-sela janggutnya. Nah kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, niscaya dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, bukan keluar dari bawah kukunya. Ini hadisnya populer. Jadi kalau berwudhu dengan sempurna, praktekkan misal air keran atau air dayung, awak ambil pertemukan di sela-sela kejadian. Jadi mencucinya kayak gitu, bukan disiram-siram saja, tapi digusur atau bawah, di salu-salu jari digusur. Setelah itu baru kumur-kumur. Nah kumur-kumur ini boleh berlangsung langsung ke hidung, karena ambil air masuk ke mulut
sisa sebagian tuh langsung awak irit ke hidung. Boleh sekalian atau dipisah-pisah. Kalau agak ragu, pisah saja. Kumur-kumur 3 kali, dan kumur-kumur itu tidak hanya berkumur-kumur, kalau bisa dibersihkan pakai jari telunjuk, sela-sela gigi. Sela-sela gigi itu dibersihkan pakai jari telunjuk. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, kalau seandainya tidak berat bagi umatku, maka akan aku wajibkan bagi mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Gosok gigi lah kalau gini. Kalau tidak barek di umatku atau Nabi, niscaya setiap sholat diwajibkan untuk gosok gigi. Maka karena takut memberatkan, Rasulullah mengatakan disela, dipakai ujung jari satu busi dan lalu dibersihkan. Setelah itu hidung. Nah hidung ini bukan dicuci, maksudnya kayak kebiasaan awak ambil air itu bangku kan. Dia itu ambil air kemudian dihirup kira-kira airlah sampai siku, kemudian dihembuskan lagi keluar agar kotoran-kotoran itu keluar. Jadi bukan sekedar dibasuh. Nah dikecualikan ketika kita berpuasa. Kalau berpuasa tidak boleh istinsyak, tidak boleh menghirup air, kata dikhawatirkan tertelan. Nah, tapi kalau seandainya awak tak puasa, maka cara mencuci hidung tadi, ambil air kemudian dihirup di atas, sekira-kira sampai di sini telah terasa sakit, lapan dia, kemudian ditiupkan ke bawah. Nah itu hidung. Kemudian wajah itu setelah kita ambil air, usahakan mencucinya seperti ini. Setelah basah ini semuanya dilap pakai tangan. Usahakan bagian-bagian mata ini tergosok dengan tangan kita sampai ke belakang. Kalau bisa sampai ke daun telinga sih, sebanyak 3 kali. Boleh 3 kali, boleh 1 kali. Tapi kalau kita ragu, seperti biasa saja lakukan 3 kali. Yang penting semua bagian-bagian ini kita bersihkan. Nah kemudian tangan, dalam tangan itu kan Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Jadi wudu itu dari ujung tangan ke bawah, tidak dari bawah, tidak dari atas ke bawah. Jadi dari ujung siku. Karena dikatakan wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai siku, bukan siku sampai ujung tangan. Jadi dari ujung ke bawah tengok sampai siku. Jadi dari siku basuhnya, tidak dari siku bawah. Karena sesuai dalam ayat surah Al-Maidah dikatakan seperti itu, dari ujung ke bawah sampai kemudian tangan kiri. Kemudian ketika mencuci rambut, ini ada 2 caranya. Ada yang mengatakan dipisah-pisah, ambil air dibasuh kepala tadi 3 kali. Boleh ada yang tak kaget seperti awak biasa wudu, cuman basahkan kepala. Ada yang mengatakan ambil air, kemudian air tadi dibuang, kemudian dipasangkan seperti dari muka ke belakang, tarik ke muka dia, langsung ke telinga. Karena kenapa ulama berbeda pendapat? Karena ulama berpendapat kalau telinga itu bagian dari kepala, makanya disatukan. Sedangkan ulama yang berpendapat lain, karena telinga itu disunnah dibasuh, maka dipisah. Kalau mazhab Syafi'i itu biasanya dipisahkan. Kalau belajar disuruh ketek-ketek, itu kan dipisahkan. Kepala dulu baru telinga. Boleh juga. Itu boleh kalau kepala itu 1 kali, sunnahnya 1 kali. Lemparkan airnya langsung ke sini, selesai. Tidak 3 kali kalau kepala. Kalau bagian tubuh yang lain 3 kali, tapi kalau kepala itu Nabi cuma melakukan 1 kali. Nah kemudian setelah itu basuh kaki. Nah membasuh kaki itu juga sela-sela jari itu dibersihkan dengan jari kita yang paling gampang. Kalau gadang mana itu pakai kelingking. Semuanya dibersihkan, digosok sampai paling sedikit sampai tumit, di atas tumit. Yang penting jangan sampai di bawah tumit kan. Karena kan wajibnya sampai tumit kan, di atas tumit. Maka kalau kita mata kaki, kalau kita ingin melebihkan lebih akan lebih baik. Tapi yang penting itu ujung ini sela-sela ini harus dibersihkan. Nah, kemudian kapan berdoa selesai wudhu? Kalau kayak masjid awak tuh, WC awak tuh pisah kan, antara WC dengan kamar mandi. Maka ulama mengatakan yang tidak boleh kita berdoa di kamar mandi itu kamar mandi yang sampai buang air di situ, sampai mandi di situ, sampai wudhu di situ. Maka tidak boleh mengucapkan apa nama Allah. Tapi kalau dia terpisah, maka yang kamar mandi itu hukum yang tempat kita buang hajat, tempat berwudhu tidak ditentukan sebagai kamar mandi. Makanya dalam bahasa Arab itu ada hamman, ada mirhat.
hammam itu tempat buang air. Mirhat itu ya air yang biasa kita pakai yang kayak tempat wudhu. Nah, berdoa, kemudian doa setelah wudhu itu hafal itu semua ya. Baca syahadat, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Lalu bagaimana tentang kita yang diajarkan dulu? Basuh muka ada doanya, basuh tangan ada doanya, basuh kaki ada doanya. Itu tidak pernah ditemukan Nabi melakukan seperti itu. Nabi itu berdoa itu cuma di awal berwudu, setelah niat Nabi baca bismillah. Selesai sampai itu. Karena kalau kita logikakan seandainya kamar mandi orang yang bercampur dengan tempat dia berwudu, kalau seandainya membaca itu misal basuh tangan itu doanya, otomatis akan tersebut nama-nama Allah. Masa nama Allah disebut di kamar mandi? Makanya kalau seandainya tidak hafal doa-doa itu tidak akan mengurangi pahala wudu. Tapi kalau mau mengamalkan usahakan jangan di kamar mandi, dan itu memang dasarnya tidak ada ya. Nabi tidak pernah melakukan itu. Maksudnya Nabi tidak pernah melakukan itu satu persatu berdoa ya. Cuman berdoa di awal berwudu membaca bismillah. Nah, itu cara berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sunnah berikutnya adalah usahakan menghemat air, walaupun airnya banyak ya, usahakan menghemat air. Bahkan para ulama mengatakan segelas air itu cukup untuk berwudu kalau pandai menggunakannya. Cuman kalau aku biasa boros ya banyak kan berwudu ya banyak air habis. Itu tentang wudu. Kemudian hadis yang keempat dalam kitab ini dari Utsman bin Affan, khalifah ketiga, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang jamin masuk surga. Kata dia, aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan salat dan berjalannya ke masjid itu merupakan tambahan pahala. Makanya salah satu sunnah yang harus kita lakukan adalah berwudu sebelum ke masjid. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dari rumahnya dia berwudu, kemudian setelah berwudu salat 2 rakaat, kemudian dia langkahkan kakinya ke masjid, maka setiap langkah itu menghapuskan dosa-dosanya. Maka kalau ke masjid itu usahakan setelah berwudu dalam keadaan suci. Jadi sampai di masjid itu langsung salat, tinggal salat tahiyatul masjid. Usahakan bersuci sebelum melangkah ke masjid. Maka karena hadis ini, maka dimakruhkan bergegas-gegas ke masjid. Misal tergesa-gesa, misal imam membaca Al-Fatihah, dia awak takbir dari rukuk kemudian lari, itu hukumnya makruh. Karena ketika awak takbir pertama pasti anggap sasar, tak kusuk salat itu. Jadi jangan biar kalau lah mepet atau santai saja gitu. Karena pahala kita itu dihitung sesuai dengan langkah kita. Jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk ke masjid. Kemudian hadis berikutnya kata Rasulullah, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lantas membasuh mukanya, keluarlah semua dosa yang dilihat dengan kedua matanya. Jadi kalau sempurna awak cuci muka ketika berwudu, maka dosa-dosa yang disebabkan penglihatan kita dihapus oleh Allah bersamaan dengan turunnya air wudu dari wajah awak. Makanya berwudu itu penting juga awak hayati. Makanya para ulama mengatakan ketika mereka berwudu itu mereka benar-benar merasakan kalau dosonya itu benar-benar luntur dari anggota tubuhnya. Kemudian begitu pula saat ia membasuh kedua tangannya, keluarlah semua dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya bersama dengan air wudu itu atau bersama dengan tetesan air wudu yang terakhir. Bila ia membasuh kedua kakinya, keluarlah semua dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air itu atau bersama dengan tetesan air wudu yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari dosanya. Makanya sebenarnya dalam agama kita itu Allah itu benar-benar menginginkan kemudahan. Innallaha yuridullahu bikum yusra wa la yuridullahu bikum al-usra dalam surah Al-Baqarah. Allah itu memudahkan kita, memberikan kepada kita kemudahan. Allah menginginkan kita kemudahan, tidak kesusahan. Maka berwudu, apapun ibadah kita lakukan saja dengan jangan tergesa-gesa, dengan santai, tapi dengan penuh penghayatan, sehingga
ketika awak berwudu itu setelah keluar dari sampai wudu, dosa-dosa tadi benar-benar dihapuskan oleh Allah. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika awak berwudu itu, awak niatkan benar-benar wudu itu untuk membersihkan diri awak, baik dosa yang zahir maupun dosa-dosa awak yang mungkin awak sadar. Sehingga wudu tadi itu tidak sekedar kenapa berwudu? Ya karena pengen sholat ya. Tidak ada sekedar itu. Makanya dalam hadis lain Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari itu orang yang wudunya, kan kita tahu salah satu sahabat Nabi yang dulu masuk surga dari Nabi adalah Bilal bin Rabah. Rabah itu adalah sahabat Nabi yang masuk surganya lebih dulu pada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Bilal, aku mendengar telapak kakimu lebih dulu daripada telapak kakiku di surga," kata Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Bilal, apa amalmu?" Kemudian kata Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah aku pergi ke masjid sebelum bersih dengan berwudu, dan setelah berwudu aku sholat 2 rakaat." Jadi Bilal tidak selesai wudu sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu biasanya dilakukan di rumah. Makanya kata Rasulullah itu pernah marah kepada sahabat yang selalu sholat di masjid. Ini maksudnya bukan sholat wajib ya, karena kalau sholat wajib itu laki-laki itu, bahkan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib di masjid. Maksudnya sholat sunnah. Kata Nabi, lakukan sholat nawafil, sholat sunnah di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Karena dalam di kubur kan kita tidak boleh sholat. Maka di rumah itu sholat sunnah lebih afdal di rumah. Misal sebelum aku baik sholat sunnah dulu 2 rakaat di rumah. Nanti di masjid kita sholat sunat lagi, karena sholat sunat itu sangat banyak jumlahnya. Jangan sampai rumah awak tuh tidak pernah disolatkan di sini. Mungkin agak ke masjid tapi akhirnya lupa sholat rumah. Tapi bukan sholat wajib. Usahakan bukan sholat wajib, sholat sunnah. Ada sholat sunnah duha, tahajud. Kemudian masalah sholat sunat hajat ya. Ternyata para ulama mengatakan tidak ada sholat sunat hajat, yang adanya sholat sunat istiqoroh. Karena kita ingin kita sholat sunat istiqoroh. Maka banyak sholat sunnah. Bahkan Rasulullah SAW itu kata Aisyah selalu sholat 2 rakaat sebelum beliau tidur. Karena sholat sunnah itu banyak jumlahnya. Terutama para sahabat itu mengatakan, kami itu sebelum sholat tidur kami sholat sunnah taubat. Sehingga kalau seandainya kami meninggal dunia pada malam itu, kami sudah meninggal dalam keadaan bertaubat. Jadi usahakan sebelum tidur itu 2 rakaat yang ringan. Tidaklah harus kita baca ayatnya panjang-panjang, misal qul huwallahu, inna a'tayna. Yang penting benar-benar awak lakukan dengan yakin Allah itu mengampuni dosa awak. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW datang ke perkuburan lalu mengucapkan, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa insyaallah bikum lahikun." Doa kita masuk kuburan. Para sahabat bertanya, "Bukankah kami ini saudara-saudara Anda wahai Rasulullah?" Nabi itu datang ke tempat kuburan, kemudian beliau mengatakan seperti itu. "Bukankah kami ini saudara-saudara Anda wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabatku. Adapun saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang." Makanya kan ada istilah dalam agama kita sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi itu yang disebut dengan sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi. Makanya Uwais Al-Qarni itu tidak disebut sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni itu dia hidup di zaman Nabi, tapi dia kan tidak sempat bertemu dengan Nabi. Ketika dia menggendong ibunya pergi haji itu, ternyata Nabi sudah meninggal dunia. Maka sehingga sahabat Nabi itu mencari-cari Uwais Al-Qarni itu karena doanya sangat makbul karena baktinya kepada ibunya. Nah, orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu sama Nabi sama sekali, dia bukan sahabat Nabi. Apalagi orang-orang ini seorang itu disebut sahabat Nabi itu pertama dia tuh harus beriman kepada Nabi. Beriman kemudian sezaman dan bertemu. Kenapa harus ada syarat iman? Kalau seandainya tidak ada syarat iman, maka Abu Lahab dan Abu Jahal juga disebut sahabat Nabi karena hidup di zaman Nabi. Jadi sahabat Nabi itu orang yang beriman kepada Nabi,
kemudian hidup di zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi. Kemudian kata Nabi, kalian sahabatku, adapun saudara kita adalah orang yang akan datang. Maksudnya orang-orang setelah Nabi, sahabat, tabiin sampai ke masa kita. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana anda mengenali orang yang belum datang dari umatmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian jika ada seorang yang mempunyai seekor kuda berwarna putih cemerlang, pada bagian muka dan kakinya berada di tengah-tengah kawanan kuda berwarna hitam legam, apakah ia tidak bisa mengenali kudanya? Maksudnya Nabi ini mengibaratkan orang-orang yang akan datang setelahnya itu dengan kuda hitam dan kuda putih. Nah, yang kuda putih itu nanti kata Nabi, contohnya ini analogi Nabi ya. Yang kuda putih itu adalah orang beriman, kuda hitam orang yang tidak beriman. Kemudian sahabat bertanya, apa maksudmu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, yang aku maksud dengan kuda berwarna putih itu adalah maksudnya orang-orang beriman yang datang setelah kita. Nanti pada hari kiamat dia datang dalam keadaan badan yang bercahaya. Dan orang-orang yang datang dalam keadaan gelap dia bukan dari saudara-saudara kita. Maksudnya orang yang tidak pernah terkena air wudu. Sehingga kata Rasulullah, dan saudara-saudara kita tadi yang datang dengan keadaan putih cemerlang itu dan tangannya karena wudu, dan aku akan membimbing mereka ke telaga. Maksudnya Nabi itu kan punya telaga yang disebut dengan Kausar. Nanti orang-orang yang berwudu tadi, yang menjaga wudunya ketika di dunia wudunya sempurna, berhasil, serius di wudu, maka akan dibawa ke telaga Al-Kausar oleh Nabi, diiringi oleh Nabi orang-orang yang menjaga wudunya. Itu baru wudu, terutama wudu dalam agama kita. Kemudian ada hadis yang bukan terakhir, dua sebelum terakhir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang membuat Allah berkenan menghapus dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Bagaimana caranya agar Allah meninggikan derajat kami dan menghapuskan dosa kami? Kata Rasulullah, yaitu dengan menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak disukai. Maksudnya hari dingin, tapi harus berwudu juga. Karena ada suku, karena hari dingin itu malah wudu, tapi tetap berwudu kata Rasulullah. Setelah itu dia memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat sesudah sholat wajib. Maksudnya itu kebiasaan orang-orang sufi kan, dari asar habis maghrib di masjid saja gitu. Maka kata Nabi, orang-orang itu yang disebut dengan ar-ribat. Ar-ribat itu kalau dalam keadaan perang itu menjaga benteng. Maksudnya orang-orang yang menjaga wudunya kemudian datang ke masjid menunggu waktu sholat, maka itulah orang-orang yang akan Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah angkat derajatnya. Jadi mencari pahala sebenarnya dalam agama awak sangat ringan, cuma kadang-kadang awak lupa. Nah, kemudian hadis yang terakhir tentang wudu. Nah, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi bersabda, tiada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Sesudah itu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah seorang kalian setelah berwudu basuh tangan, dari niat basuh tangan, seluruh anggota wudunya sudah selesai, kemudian selesai berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah, niscaya dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia masuk dari pintu mana yang dia sukai. Jadi ketika selesai wudu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, kemudian ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka awak disuat, mas, dibukakan 8 pintu surga, silahkan masuk dari pintu mana yang awak suka. Jadi berwudu saja pahalanya sangat besar dalam agama kita. Itu kan hal remeh. Bahkan dalam Sahih Bukhari itu dikatakan dalam bab solat, beliau mengibaratkan kita solat 5 waktu itu kan 5 kali wudu. Itu bagaikan orang yang ada di belakangnya sungai, di belakang rumahnya sungai, kemudian dia mandi 5 kali sehari. Berhasil kira-kira Nabi.
Pasti sahabat jawab, ada sih Rasulullah. Maka kita yang selalu berwudu, memperbarui wudu dan benar-benar sempurna wudu, tidak tergesa-gesa. Mulai cuma disiram-siram saja. Apalagi di kaki biasanya mau bilang nyiram-nyiram itu. Di apa namanya? Diaduk keren gitu-gitu kan. Tidak dibersihkan secara busuk atau maka wudunya tidak sempurna. Karena menyempurnakan wudu itu dengan digosok. Kemudian setelah wudu kata Rasulullah, asyhadu an baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka kita akan dibukakan 8 pintu surga, kemudian kita boleh masuk dari mana saja. Nah, inilah kenapa kitab ini disebut Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Karena isinya itu semuanya motivasi beramal. Bagaimana pahala wudu, pahala azan. Insya Allah minggu depan tentang azan. Azan itu pun pahalanya luar biasa nanti. Kata Rasulullah, orang yang sering azan lehernya akan panjang. Dulu kami waktu pesantren nanya Ustaz, tak bayang kan kalau lehernya panjang tak bayang jerapah. Kan kalau leher panjang kenapa? Kiranya bukan itu maksudnya. Mereka itu berada di tempat-tempat yang paling tinggi. Makanya muazzin itu pahalanya sangat luar biasa. Mungkin itu ya untuk pertemuan kita malam ini tentang Silakan kalau silakan kalau mau bertanya.